Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita dimudahkan untuk berjumpa di program Tanya Jawab spesial Ramadan untuk hari ini. Insya Allah bersama guru kita nanti Ustadz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita di studio. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Sentiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar Ramadan di 081175500606, kita sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga seluruh kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, kita permohon semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum di sesi tanya jawab nanti, kita minta sedikit mukadimah dari guru kita untuk hari ini dengan nasihat puasa. Kepada guru kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala afdalil bashar, afdali khalqillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudari pemirsa Asil TV dimanapun berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan, menetapkan pemberian-pemberiannya kepada kita. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri pada kesempatan ini, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah berjumpanya kita dengan bulan Ramadan. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak untuk mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, maka kita tidak akan punya apa-apa untuk membayarnya hingga kita bisa berjumpa. Allah panjangkan umur kita, Allah tambah usia kita sehingga untuk Ramadan 1447 Hijrah ini kita bisa berjumpa. Kemudian di antara bentuk mensyukuri nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan adalah mengisi hari-hari, waktu malam-malam, waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Laksanakan puasa, tunaikan puasa dengan semaksimal mungkin. Mengisi saat-saat berpuasa dengan berbagai macam kegiatan amal saleh, dengan berbagai macam ibadah. Kemudian bertahan dari perusak-perusak puasa kita, sebagaimana kita menahan dari makan dan minum dan dari pembatal-pembatal puasa lainnya. Kemudian di malam-malam Ramadan kita memperbanyak ibadah, di antaranya adalah salat yang merupakan salah satu bentuk qiyam Ramadan kita.
sebagai penegasan dari bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, dalam menjaga puasa adalah mengkaji riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan menjaga puasa ini. Nabi SAW dalam banyak riwayat, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, di Sunan Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya, menegaskan tentang adab puasa yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW, yaitu menjaga diri dari perbuatan rafath dan juga menjaga diri dari berbuat bodoh. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan mengatakan, "As-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal." Puasa itu benteng. Maka orang yang berpuasa janganlah hendaknya melakukan rafath dan juga tidak berbuat bodoh. Ini lafaz Bukhari, dan juga di lafaz Muslim yang sama, fala yarfus wala yajhal. Di sebagian riwayat, fala yarfus wala yaskhab. Yajhal dengan yaskhab sama artinya, yaitu melakukan tindakan-tindakan bodoh, yaitu bertengkar, kemudian juga mengeluarkan suara-suara keras, berteriak untuk menyakiti atau menyumpahi orang. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh orang yang berpuasa, dan bahkan tidak layak dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa. Malah seorang muslim tidak layak untuk mengucapkan kata-kata kotor yang berhubungan dengan syahwat, seperti rafath tadi. Rafathu, kata para pensyarah hadis, artinya al-kalamul fahish atau fahishul kalam, itu perkataan-perkataan yang mengarah kepada syahwat, jima. Jadi kata rafath ini bermakna jima, dan muqaddimahnya, ucapan-ucapan yang mengarah kepada syahwat ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa. Malah orang yang tidak berpuasa pun jauh dari berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Maka saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga ibadah puasa kita, supaya ibadah puasa kita benar-benar bermakna, yang menghasilkan balasan pahala yang berlipat ganda. Tidakkah puasa itu pahalanya tanpa batas? Dan pemiliknya Allah Subhanahu wa taala? Iya, tetapi bukan untuk semua puasa. Ini puasa yang berkualitas. Nabi SAW tekankan tadi, jika seseorang pada hari dia berpuasa, maka jangan lakukan rafath dan jangan lakukan as-sakhab atau al-jahal, perbuatan-perbuatan yang termasuk tindakan-tindakan kebodohan. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik, bimbingan, petunjuk agar bisa menjaga puasa kita dan melakukan berbagai macam amal saleh dan ketaatan. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat pembuka dari pertemuan kita untuk saat ini di Tanya Jawab spesial Ramadan bersama guru kita Ustaz Dr. Asfri Rahmat Azhar MA, hafizahullah taala. Sebelum kita jawab persoalan-persoalan antum, seperti biasa di 0811750606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus, dan juga antum yang menelpon lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan pesawat televisinya, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang lebih afdol,
sholat tarawih dengan ayat-ayat yang panjang tapi agak dipaksakan Ustaz, daripada ayat-ayat yang sedang tetapi lempeng Ustaz. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu amma ba'du. Yang menjadi tolak ukur kita beribadah adalah ketenangan, ketentraman, kekhusyukan ketika kita melakukan, kemudian juga sesuainya dengan tuntunan Nabi SAW setelah tentunya kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dua hal tersebut kembali kepada kondisi seseorang. Dan jika seseorang merasakan nyaman, tentram, khusyuk, tenang dalam melakukan ibadah yang dari salah satu keduanya, maka itu yang terbaik. Kemudian perlu dicatat, untuk beribadah ini perlu perjuangan memang. Perlu jangan mengikuti selera kita, harus kita perjuangkan, harus bersusah-susah. Apalagi ibadah itu kita cari pahala, bukan sekedar untuk bersantai-santai. Nabi SAW menyatakan kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, innama ajruki biqadri nasabiki. Sesungguhnya ukuran pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan kesusahan, kesulitan engkau melakukan sebuah ibadah. Semakin sulit, semakin susah, maka semakin banyak pahalanya. Bukan untuk bersantai-santai, berleha-leha. Maka memang perlu perjuangan. Nabi SAW ketika beribadah pecah-pecah telapak kakinya atau bengkak-bengkak telapak kakinya. Maka ini perlu perjuangan, perlu memperjuangkan untuk bisa melakukan ibadah malam dengan bacaan yang panjang. Karena kalau kita ikuti selera kita, maka mungkin yang pendek-pendek nyaman. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya banyaknya ketaatan. Nabi SAW bersama para sahabatnya itu hampir di salah satu malam hampir mereka khawatirkan habis waktu sahur. Saking lamanya mengerjakan sholat. Tetapi tetap yang menjadi penyebab pahalanya itu ketenangan, kekhusyukan. Bila seseorang tidak merasa kuat untuk melakukan bacaan yang panjang, maka sekarang kini banyak pilihannya di masjid-masjid, khususnya di kota Pekanbaru ini ada pilihan yang 1 juz, ada pilihan setengah juz, ada 1/4 juz. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk bisa menikmati ibadah di malam-malam Ramadan. Wallahu taala waliyut taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya. Mungkin bisa juga dikoneksikan jika antum dan antuna yang memang ingin pahala tanpa batas memang harus diperjuangkan Ustaz ya. Benar. Memang harus dipaksakan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Yang ingin bergabung silahkan dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Sepertinya sudah ada, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pradana di Cianjur. Iya, Bapak yang di Cianjur, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ini bertanya tentang masalah fidyah, Ustaz. Ya, silakan. Apakah boleh fidyah diberikan ke anak ataupun cucu yang kategori miskin, Ustaz? Sudah, Pak? Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dari Cianjur, Ustaz, soal fidyah. Fidyah adalah pembayaran atau ibadah yang dibebankan kepada orang yang tidak mampu berpuasa karena faktor usia, kemudian juga karena penyakit yang tidak ada harapan untuk kembali sembuh, maka dia diberikan kemudahan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, lalu dengan membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, makanan diberikan kepada fakir miskin. Per 1 hari adalah 1 paket makanan tersebut untuk 1 fakir miskin.
di situ sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Jadi silahkan berikan fidyah kepada fakir miskin. Adapun terkait dengan pertanyaan yaitu anak sendiri atau cucu misalnya, bagi mereka yang masih di bawah umur misalnya, artinya di bawah tanggungan kita, maka orang yang wajib dinafkahi itu tidak berhak menerima sedekah atau tidak boleh diberikan pembayaran fidyah. Kepada anak tidak dibayarkan fidyah dan tidak bisa menerima zakat dari kita. Maka bila memang dia tidak mampu, maka kita wajib menafkahi mereka, baik anak dan juga cucu. Adapun fidyah diserahkan kepada orang-orang yang lain yang masuk dalam kategori miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan permasalahan fidyah ya. Dari saudara kita di Cianjur, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga tentunya ini ada ilmu juga untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan sore hari ini. Untuk antum yang ingin bergabung seperti saudara kita tadi, silahkan ke 0811 755 0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita ke layanan WhatsApp yang sudah masuk pertanyaan, kita bacakan sembari menunggu telepon antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan soal mandi junub, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita mandi junub dipisah-pisah, Ustaz, atau diseling? Misal ketika baru membasuh kepala, tiba-tiba airnya mati, Ustaz. Jika 2 jam kemudian air menyala, apakah boleh melanjutkan mandi junub tanpa membasuh kepala lagi karena sudah dilakukan sebelum air mati? Atau mesti diulang dari awal? Jazakumullah khairan, Ustaz. Wallahu a'lam. Yang saya tahu bahwa mandi junub ini paket ya. Paket yaitu menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Jadi itu paket mandi junub. Membasahi atau menyirami badan semuanya dengan air. Itu satu paket. Tidak bisa terpisah-pisah. Sama dengan berwudu. Ya, berwudu satu paket. Dari mulai membasuh tangan, atau membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Itu tidak bisa terpisah. Dan ada istilah muwalat dalam rukun berwudu. Maka mandi junub juga demikian. Bila seandainya kita sudah membasuh kepala kemudian terputus air, ya hentikan terlebih dahulu. Nanti ketika air tiba, dimulai kembali dari awal proses mandi junubnya, yaitu membasahi kepala sampai seterusnya dan seluruh badan. Karena syarat dari mandi junub adalah membasahkan badan atau menyirami badan dengan air seluruhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi dia tidak disambung gitu, Ustaz, ya. Harus satu paket. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan antum yang sudah bertanya mengenai persoalan mandi junub ya. Untuk antum yang bertanya semoga bisa dipahami dan tentu juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan sore hari ini yang menyimak yang barangkali juga punya persoalan ataupun permasalahan yang sama. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini permasalahan doa iftitah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya membaca 2 doa iftitah dalam satu sholat, Ustaz? Dan apa juga hukumnya membaca doa iftitah tapi sebagiannya saja? Syukran, Ustaz. Wallahu a'lam. Memang doa iftitah dalam sholat ini bervariasi ya. Dari Nabi SAW banyak riwayat tentang bacaan doa iftitah dan bahkan ada doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW khusus di sholat malam. Jadi ketika kita memilih satu dari riwayat-riwayat tersebut maka tidak mengapa, karena memang dengan catatan selama benar datangnya dari Nabi SAW, sahih hadisnya, maka kita boleh membacanya. Menggabungkan 2 dari doa iftitah yang Nabi SAW tidak menggabungkannya mungkin lebih utama untuk tidak. Karena asalnya kan dengan satu doa. Menggabungkan 2 dan tidak ada dalil penggabungannya, maka yang lebih selamat adalah membaca
satu doa iftitah saja. Memang kalau kita ingin bacaan iftitah yang panjang juga ada yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti bacaan iftitah di salat malam. Ada sebagian doa iftitah yang sangat panjang. Kalau kita ingin memanjangkan, baca yang itu. Tidak perlu kita gabungkan dua doa yang terpisah. Maka wallahu alam, yang saya ketahui, membaca satu persatu di setiap bacaan iftitah itu lebih mendekat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Baik. Yang separuh tadi gimana, Ustaz? Kalau nggak sampai, Ustaz? Kalau seandainya kita berjamaah salat fardu, kemudian kita baca iftitah, lalu belum selesai kita membaca iftitah, imam sudah membaca Al-Fatihah, dan mendengar bacaan imam tentu lebih diperintah atau lebih ditekankan bagi makmum untuk mendengarnya. Maka bila kita menghentikan bacaan iftitah yang notabene-nya hukumnya sunnah, maka tidak mengapa. Tapi menghentikan, kita misal salat sendiri, doa iftitah belum selesai kita baca, baru separuhnya, ini tidak sesuai dengan sunnah, karena Nabi membacanya lengkap. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga saudara kita yang bertanya mengenai doa iftitah tadi bisa memahaminya dengan baik ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di telepon langsung di 0811-755-5606. Baik, kita ke pertanyaan dari hamba Allah Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Mau bertanya, Ustaz. Ustaz, apakah mau bertanya di luar tema maksudnya ini, Ustaz? Apakah perbedaan kurban maksudnya ini, Ustaz, kurban dengan akikah? Sahkah kurban kalau kita belum akikah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Dan ini banyak terjadi perselisihan di masyarakat, Ustaz. Mau, Ustaz, di luar tema pertanyaannya. Syukron, Ustaz. Kurban dan akikah adalah dua ibadah yang bentuknya hampir sama, yaitu penyembelihan hewan. Ya, khususnya kalau akikah kan kambing, tidak bisa ditukarkan atau digantikan dengan yang lain, karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Alal gulami syatani walal jariyati syah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun kurban lebih daripada itu, yaitu untuk sapi, unta, kerbau, ya, dan juga kambing, ini untuk ibadah kurban. Dari situ saja sudah ada perbedaan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah boleh seseorang yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya untuk melakukan ibadah kurban, jelas-jelas boleh. Karena akikah itu bukan tugas dia. Akikah adalah tugas orang tuanya, ada dibebankan kepada orang tuanya, sementara orang tuanya tidak melakukan. Maka ketika dia sudah dewasa atau sudah memiliki kemampuan untuk berkorban, maka terbuka baginya untuk melakukan ibadah kurban, karena dua ibadah tersebut berbeda dari sisi hukumnya dan juga dari sisi hewannya dan dari sisi keutamaannya juga. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada pertanyaan saudara kita tadi ya. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak terjadi perselisihan lagi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita, dan kita juga menunggu telepon antum yang bergabung langsung. Silahkan ke 0811-755-0606. Mungkin tambahannya, nah, Ustaz, memang Ustaz, seringkali kita mendengar apa yang disampaikan oleh yang bertanya tadi, karena di masyarakat ada keyakinan bahwa orang yang belum berkorban, yang belum akikah, maka tidak boleh berkorban. nah, Jadi ketika dia mampu, dia harus menyembelih akikah terlebih dahulu, barulah berkorban. Ini tentunya membebankan apa yang tidak dibebankan oleh syariat. Dia sudah mampu berkorban, sementara orang tuanya dahulu tidak mampu akikah. Maka yang mampu dilakukan oleh dia. Sementara akikah itu bukan tugas dia, bukan kewajibannya, itu ibadah yang dibebankan kepada orang tuanya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa lebih dipahami untuk saudara-saudara kita yang barangkali juga punya pertanyaan ataupun persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, sepertinya ada telepon, kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Iya, silakan Ibu pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Silakan Bu. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Iya. Apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Singkat sekali. Singkat dari Sumbar, Ustaz. Ya, terima kasih untuk Ibu tadi dari Sumbar yang menanyakan tentang apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan. Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa menengadahkan tangan dalam berdoa termasuk penyebab terkabulnya doa. Ini salah satu yang disepakati oleh para ulama bahwa menengadahkan tangan, mengangkat tangan ketika berdoa adalah salah satu faktor terkabulnya doa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya atau urgensinya kita mengonsumsi makanan yang halal. Karena makanan haram menghentikan atau menghalangi terkabulnya doa. Innallaha amaral mursalina bima amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru, dan seterusnya. Perintah untuk makan yang halal itu bukan hanya kepada orang yang beriman tetapi juga kepada para rasul. Setelah itu Nabi mengatakan perawi mengatakan bahwa Nabi menyebut tentang seseorang yang dalam perjalanan yang panjang. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Di sini disebutkan salah satu faktor mustajabnya doa setelah keadaan yang sangat tidak menonjolkan kemewahan duniawi, kemudian juga menengadahkan tangan, yamuddu yadahu ila sama atau yamuddu yadayhi ila sama, kemudian memanggil Allah dengan nama-namanya. Ini termasuk juga faktor mustajabnya doa, ya yaqul ya rab ya rab. Jadi dari hadis itu disimpulkan oleh para ulama bahwa menengadahkan tangan merupakan salah satu penyebab dikabulkan doa, dan bukan hanya sekadar sebuah yang disyariatkan, bukan sekadar disyariatkan tetapi sebagai faktor atau faktor mustajabnya doa. Kemudian setelah itu ada catatan. Para ulama mengatakan menengadahkan tangan ini bila dalam kondisi atau kasus di mana Nabi diceritakan berdoa tapi tidak menengadahkan tangan. Seperti misalnya ketika khutbah Jumat, Nabi SAW berdoa tapi di situ dia tidak menengadahkan tangan, maka sunnahnya, tuntunannya di situ tidak menengadahkan tangan. Tapi dalam doa mutlak, kapanpun kita berdoa seperti sekarang ini, misalnya kita tahu bahwa orang yang sedang berpuasa, di antara ibadah yang dilakukannya adalah banyak berdoa. Jadi silakan berdoa dan tengadahkan tangan karena ini faktor mustajabnya doa kita. Tetapi misalnya ketika berdoa sebelum berbuka, misalnya kita berbuka, kemudian sebelum berbuka itu ada bacaan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, sebagaimana riwayat doa sebelum makan. Ini ketika tidak ada dalil menengadahkan tangan, maka tuntunannya tidak menengadahkan tangan. Misalnya contoh, di antara riwayat yang dinukilkan adalah ucapan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dalam riwayat ini tidak ada ungkapan atau tidak ada penuturan para sahabat bahwa ketika membacanya menengadahkan tangan. Maka saat berdoa seperti itu tidak ada anjuran untuk menengadahkan tangan, karena memang yang diriwayatkan adalah doanya. Adapun berdoa meminta di antara dua azan, kemudian setelah selesai sholat malam,
Atau misalnya sekarang kita sebelum berbuka seperti sekarang ini kita memperbanyak berdoa menanti datangnya waktu berbuka. Ini disyariatkan malah atau dituntun untuk menengadahkan tangan karena dia salah satu faktor terkabulnya doa kita. Itulah mungkin rinciannya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada Ibu di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk doa apakah selalu mengangkat tangan ya. Sudah dijelaskan oleh guru kita ada tempat-tempat yang diriwayatkan dan juga yang dibolehkan untuk mengangkat tangan. Dan pada umumnya mutlak itu dibolehkan untuk mengangkat tangan Ustaz ya. Karena salah satu faktor terkabulnya doa insyaallah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apakah kalau kita disuntik ketika sakit dan saat berpuasa, apakah bisa membatalkan puasa kita, Ustaz? Nah, Wallahu a'lam, yang hadir di ingatan saya sekarang ini, bila suntiknya yang disuntikan itu adalah bahan obat, maka tidak mengapa ya. Bila yang dimasukkan adalah bahan obat, itu tidak mengapa. Tetapi bila yang dimasukkan adalah bahan makanan, adalah bentuknya makanan, ya, maka tidak dibenarkan karena membatalkan, karena faktornya akan memberikan kekuatan dalam bentuk makanan yang dimasukkan. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Adapun suntikan obat tidak mengapa karena dia obat, bukan dari sisi bahan makanannya. Ini yang saya ingat sekarang ini. Wabillahi taufik. baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai disuntik ketika bulan Ramadan atau sedang berpuasa ya. Semoga bisa dipahami dan ini menjawab pertanyaan yang antum sampaikan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh memberi makanan pada orang yang sedang tidak berpuasa, Ustaz? Misal pada tukang bangunan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Berbuka atau tidak berpuasa bagi seorang muslim tanpa ada uzur syar'i adalah dosa besar ya. Karena berpuasa wajib, puasa fardu, maka yang meninggalkan puasa adalah berdosa dan dosanya dosa besar. Dan membantu memfasilitasi orang yang tidak berpuasa untuk menikmati makan dan minum di siang hari adalah ta'awun alal ismi wal udwan, saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka itu dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ini menjadi penyebab atau media untuk orang makan, dan ini dosa memfasilitasi. Bila mereka bekerja di kita dan kita tidak mengetahui bahwa dia tidak berpuasa lalu dia makan, kita tidak berdosa. Tapi ketika kita tahu dia tidak berpuasa lalu kita sediakan minum, kopi, teh, makanan, maka kita memfasilitasinya berdosa, menikmati makan di siang hari yang mana dia mesti bertahan dari makan dan minum. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami. Kita coba terima di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Teguh di Pekanbaru. Ya, Pak Teguh di Pekanbaru. Silakan pertanyaan kepada Ustadz. Ya, Ana ada 3 pertanyaan singkatnya. Masya Allah. Pertama, kondisi pertama, Ustaz, ketika misalnya sholat berjamaah yang zuhur atau asar gitu, Ustaz, yang Ustaz ya, posisi kita masbuk, tapi itu masih rakaat pertama gitu ya. Bagaimana sebaiknya, Ustaz, ketika kita ikut dalam jamaah itu suatu makmum yang masbuk masih rakaat pertama tadi itu, apakah kita tetap memulai itu dari doa iftitah atau langsung baca Al-Fatihah gitu, Ustaz? Ya.
Karena anak pakai pengalaman kemarin ketika anak baca doa kita, ternyata doa kita anak selesai, imam langsung takbir untuk rukuk gitu. Jadi akhirnya anak tidak suka Al-Fatihah gitu Ustaz. Ya. Nah itu kondisi yang pertama Ustaz. Kondisi yang kedua Ustaz, ketika kita sholat sunnah di masjid yang ada timer gitu kan, karena waktu itu tidak banyak, boleh nggak kita itu baik rakaat pertama maupun rakaat keduanya itu kita cuma membaca Al-Fatihah gitu Ustaz. Sholat sunnah kan. Jadi tidak ada baca doa kita, tidak ada baca ayat bebas gitu kan. Cuma Al-Fatihah aja yang baca di rakaat 1 dan di rakaat 2 gitu. Apakah itu boleh? Kemudian ketiga kan, ketika jeda antara habis isya ke tarawih itu kan waktu itu kita kan baca mushaf gitu kan. Kemudian pengurus masjid gitu kan berbicara gitu saat ini gitu kan, ada mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam penyampaian ada mengucapkan nama Nabi, sehingga kan seharusnya kita bersalawat itu. Boleh nggak secara adab itu Ustaz, ketika anak baca mushaf itu, ketika udah ayat itu udah habis, anak salah dengan Waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab itu. Tapi habis itu kita sambung lagi baca gitu kan. Nah, apakah itu secara adabnya boleh atau tidak? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh di Pekanbaru, Masya Allah ada 3 poin ini Ustaz tentang sholat semuanya Ustaz. Ya. Nah Ustaz. Itu pertanyaan pertama tentu kita dalam bermasbuk tadi harus memperhatikan skala prioritas dari hukum bacaan saja ya. Ketika kita masbuk maka kita perhatikan apakah kita masih punya waktu untuk membaca yang sunnah-sunnah atau kita harus prioritaskan yang mesti dibaca. Maka dalam kasus yang pertama tadi ketika mendahulukan atau mencoba untuk tidak melepaskan bacaan iftitah, ternyata yang penting lepas. Ini tentu jadi perlu kita perhatikan. Jadi intinya sebenarnya pertanyaan pertama dan yang kedua hampir sama ya. Jadi yang bacaan dalam sholat itu yang prioritas adalah Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya, yang lain itu sunnah. Adapun Al-Fatihah khilaf para ulama antara rukun dengan wajib. Jadi dalam kasus pertama ketika kita masbuk maka baca Al-Fatihah, Kecuali kalau kita masbuknya imam baru takbiratul ihram lalu kita masuk beberapa saat setelah itu dan ada kemungkinan untuk bisa membaca iftitah. Dan iftitah ini juga ada pilihan-pilihannya ya, yang pendek, yang sedikit, yang menengah dan yang panjang. Bila seandainya kita bisa membaca yang terpendeknya ya kita baca yang pendeknya. Bila sama sekali tidak ada kesempatan untuk membaca, maka prioritaskan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, karena kita menyibukkan diri dengan yang wajib atau yang rukun, dan sehingga tidak bisa mendapatkan yang sunnah, maka kita ada uzur karena kita sibuk dengan yang wajib dan rukun. Terkait dengan pertanyaan kedua juga, bila memang dari waktu yang tersisa dari timer yang ada di masjid kita tidak cukup untuk membaca sempurna, maka cukuplah dengan membaca Al-Fatihah saja. Kemudian dalam bacaan ruku, sujud itu cukup dengan mengulangi tanpa mengulangi, baca 1 kali saja untuk mempertimbangkan waktu juga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang masuk masjid sementara Nabi sedang khutbah Jumat. Dia masuk masjid langsung duduknya. Nabi bertanya, apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid? Kata beliau, tidak atau belum. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk salat 2 rakaat. Kata Nabi, kum fasalli raka'atain atau farka' raka'ataini wal tatajawwaz fihima. Dan ringkaskan. Ringkas yang dimaksud di sini adalah bacaan-bacaan yang menjadi skala prioritas tadi seperti Al-Fatihah, kemudian baca 1 kali bacaan ruku', kemudian sujudnya juga 1 kali, sehingga sangat ringkas. Begitu juga dalam kondisi yang dalam pertanyaan kedua tadi, bila memang kita sudah mepet sekali waktunya dan kita tetap ingin melakukan salat sunat, maka diringkas salatnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu jedah waktu antara Isya dengan Tarawih, kemudian nanti ada penyampaian pengurus masjid.
ketika kita gunakan untuk baca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk menjawab salam, dan kemudian ketika ada sebutan untuk Nabi kita berselawat. Adapun menjawab salam saya rasa tidak perlu karena pasti sudah ada yang menjawab. Karena jawab salam ini ketika ditujukan kepada banyak orang, maka satu sudah menjawab, berarti yang lain sudah jatuh hukum wajibnya. Ya, sudah jatuh hukum wajibnya bagi yang lain. Karena salam yang disampaikan oleh yang berbicara tadi untuk semua. Dan kita yakin bahwa sudah pasti ada yang menjawabnya. Tapi bila kita sempatkan juga untuk menjawab, maka ini sebuah keutamaan. Ya. Kita hentikan bacaan, kita jawab terlebih dahulu. Kemudian ketika juga nanti ada nama Nabi SAW disebut, kita sisihkan waktu, kita hentikan bacaan untuk berselawat. Ini juga merupakan keutamaan, apalagi untuk selawat ini. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Raghima anfu abdin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Merugi seseorang jika saya disebut di hadapannya namun dia tidak berselawat. Nah, antara ini maka sisipkan atau sisihkan waktu kita untuk bersalawat, sempatkan untuk bersalawat ketika kita mendengar nama Nabi SAW, dan lanjutkan setelah itu bacaan Al-Qur'annya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan Pak Teguh ya yang ada di Pekanbaru. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan sepertinya ini adalah persoalan umum juga yang terjadi di sebagian besar kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung seperti Pak Teguh dan yang lain tadi. Silahkan di 0811-755-0606. Kita jawab pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di masjid kami ke depannya atau nextnya akan ada khataman Quran dan buka bersama, Ustaz, di masjid. Dan Ana sudah dimasukkan dalam list untuk pembacaan Al-Quran. Bagaimana seharusnya, Ustaz? Apakah Ana ikut atau tidak, Ustaz? Syukron, Ustaz. Melakukan makan atau mengumpulkan untuk makan setelah mengkhatamkan Al-Quran, ini memang ada asar dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika dia khatam Al-Quran lalu dikumpulkannya keluarganya dan dia makan bersama mereka, menyantap makanan. Nah. Bila yang dimaksud adalah seperti itu, maka tidak mengapa. Tapi bila yang dimaksud adalah khataman bacaan bersama, jadi kalau digabungkan khataman, tapi kalau masing-masing tidak khataman, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Walaupun acara ini acara yang mungkin mubah-mubah saja, dan tentu perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk semakin bersemangat membaca Al-Quran dan mengkhatamkan masing-masing. Mengkhatamkan dalam bacaan masing-masing, bukan bacaan tadarusan bersama-sama. Mungkin yang ikut khataman, acara khataman tadi mungkin hanya sebagian kecil dari bacaan tersebut yang menjadi bahagian dia. Jadi wallahu alam, bila memang sudah ditetapkan oleh pengurus, maka tidak mengapa, yang saya lihat, karena bersyukur atas ibadah yang telah dilakukan. Cuma yang perlu digarisbawahi tadi, bahwa khataman yang dilakukan oleh Anas adalah dia mengkhatamkan sendiri, kemudian dia ajak keluarganya untuk menyantap hidangan bersama. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai khataman Quran dan juga buka bersama di masjid. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami, dan juga untuk kita bersama adalah ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811-755-0606. Ingat memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan penyampaian di awal Ustaz tadi mengenai menjaga puasa, tidak berbuat hal yang sia-sia. Kami adalah sebuah keluarga kecil dan punya 5 orang anak yang masih kecil-kecil, Ustaz. Nah, di bulan Ramadan ini tantangannya cukup berat, Ustaz. Ketika anak-anak dalam berpuasa dididik, diajarkan, tetapi malah banyak yang ribut. Terkadang kami mengangkat suara untuk bisa melerai atau melarang mereka dalam bermain ataupun bercanda. Apakah ini termasuk merusak puasa kami, Ustaz? Bagaimana solusinya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya. Masya Allah.
bila ungkapan saudara kita yang bertanya tadi 5 orang anak masih kecil, berarti mudah-mudahan bertambah 2 kali lipat lagi jumlahnya. Kemudian tentang masalah pendidikan anak, namanya anak-anak pasti akan ada hal-hal yang tadi diceritakannya. Maka meninggikan suara untuk mendamaikan di antara mereka tidak termasuk dalam konteks hadis. Karena dalam konteks hadis itu adalah pertikaian, permusuhan, persengketaan, disebabkan oleh amarah, emosi, oleh temperamental yang luar biasa. Ini yang menyebabkan kata-kata tadi, kata-kata kotor, kata-kata sumpahan, melaknat dan seterusnya, ini yang dimaksud oleh hadis. Adapun yang ditanyakan tadi, insya Allah ya tidak termasuk, tapi upayakan untuk menggunakan kata-kata yang baik dengan lemah lembut, arahkan anak-anak ya yang sedang yang mungkin mereka berkelahi sesama mereka, sampaikan bahwa bagi mereka yang mungkin di antara mereka ada yang sedang berpuasa, sampaikan bahwa orang yang berpuasa tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, nanti rusak puasanya, tidak ada manfaat dari lapar dan hausnya. Mungkin itu yang dititik beratkan dalam mendidik dan menterbiah anak-anak kita. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya, yang punya keluarga kecil masih Ustaz ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ucapan saya sedang berpuasa ini bukankah termasuk ria dalam amalan, Ustaz? Mengatakan kita sedang berpuasa ketika terjadi sebuah dialog, bahkan ada indikasi untuk berdebat. Maka Ana mengakhirinya dengan kata Ana sedang berpuasa, lalu meninggalkan saudara tersebut. Ana takut apakah ini termasuk ria atau tidak? Jazakallahu khairan, Ustaz. Dalam ibadah puasa Ramadan saya rasa tidak ada unsur riaknya, karena sama-sama puasa, sama-sama puasa. Tetapi para ulama di sini memang sangat jeli ya. Jadi ketika ada ungkapan dari Nabi, fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un shaimun. Para ulama sudah dari dahulu mengupas masalah ini, kekhawatiran terjerumus kepada riya ini. Makanya mereka menjabarkan ungkapan itu kepada 2 bahagian. Yang pertama, kata-kata itu ditujukan ke diri sendiri. Jadi ketika ada orang mengajak bertengkar, jadi bagaimana dia tidak terhasut, bagaimana dia tidak terprovokasi, dia ingatkan dirinya, sampaikan kepada dirinya, kamu sedang puasa loh, kamu sedang puasa loh. Jadi sampaikan ke diri sendiri, sehingga dia tidak meladeni upaya orang tadi untuk membawanya kepada pertengkaran yang merusak puasa. Yang kedua, memang seperti yang tadi ditanyakan, itu kita sampaikan ke mereka. Jadi ini pesan kepada mereka, bukan untuk ria-riaan, tapi pesan, saya tidak akan melayani Anda, saya tidak akan meladeni Anda, karena saya akan menjaga puasa saya. Dan juga memberikan kepada dia message, ya, pesan, bahwa dia tidak akan melanjutkan usahanya untuk mengganggu kita. Dia akan reda begitu saja, karena dia tidak akan, karena kenapa terjadi pertengkaran ketika api dengan api bertemu. Ketika api bertemu dengan air, maka apinya padam. Itulah kira-kira. Ketika dia sampaikan kepada orang tadi, maaf, tapi jangan kata-kata yang ketika dia sampaikan saya puasa dengan suara keras pula, emosi juga dia. Tapi sampaikan, maaf akhi, saya sedang puasa. Itu yang air, Maaf, saya sedang puasa, saya tidak akan lanjutkan ini. Kalau memang mengarah kepada tadi yang disampaikan akan perdebatan yang sengit, maka sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan bijak, maaf saya sedang puasa, ya saya tidak akan lanjutkan ini, nanti kita khawatir akan merusak puasa kita. Kalau memang ingin dilanjutkan kata-katanya, sampaikan itu. Alasan kita mengatakan itu tujuannya menjaga puasa. Ada sesuatu yang mungkin catatan penting ya. Puasa kita itu sesuatu yang berharga. Puasa yang kita lakukan ini sesuatu yang berharga. Kalau kita punya benda seperti HP ini ya, itu kan ketika dia harganya mahal, banyak kelebihan-kelebihannya, kita akan berupaya menjaga semaksimal mungkin. Mungkin casingnya akan selalu kita gonta-ganti agar dia terpelihara. Itu dunia, mobil misalnya, mewah. Tergores sedikit saja kita sudah kewalahan. Nah, sementara puasa itu lebih daripada dunia. Puasa itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak mungkin kita membuat dia lecet-lecet.
Bagaimana kita menjaga mobil kita, tidak lecet-lecet, puasa kita jangan sampai lecet. Nah, itu tadi tujuan kita sampaikan ke dia. Ini shaimun, saya sedang berpuasa agar dia tidak lecet. Itu saja. Dan masalah ikhlas, ya, kembali ke masing-masing. Ya. Kalau memang yang mengatakan saya sedang puasa itu untuk ria-riaan, maka dia tidak ada gunanya. Tidak guna puasanya, tidak ada guna juga dia mengatakan saya puasa. Tapi kalau memang tujuannya untuk menjaga puasa dan dia ikhlas karena Allah, maka itu bermakna. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa memahami dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga sering bahkan menemui persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu sepertinya pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab dan juga telepon tadi yang bisa kita jawab. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita untuk hari ini bersama guru kita minta sedikit kata nasihat penutup dari beliau. Falitafadhal masykur Ustaz. Baik. Akhi shaim, ukhti shaimah, saudaraku yang sedang berpuasa, saudariku yang sedang berpuasa, mari sekali lagi di samping kita berpuasa, Ramadan bukan hanya siang saja. Ramadan bukan hanya siang saja. Sebagaimana bulan-bulan yang lain, ada siang, ada malam. Ketika kita isi siang Ramadan dengan puasa, maka jangan kosongkan malam Ramadan dengan tanpa ibadah. Dan ibadah yang paling inti di malam-malam Ramadan adalah qiyam. Nabi SAW sebagaimana mendahulukan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Setelah itu Nabi langsung mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam sebagaimana dia melakukan siam. Maka mari jangan sampai malam-malam Ramadan kita tidak memperhatikan ibadah. Kita perhatikan tarawih kita. Pilih ya. Dan beribadah di tempat atau di masjid itu kan pilihan kita. Silakan kita pilih mana kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kenikmatan beribadah qiyam ini, silakan pilih. Ya, bisa dengan sendiri misalnya kita di rumah dengan membaca qiyam dengan qiyam sendiri dengan bacaan hafalan kita sendiri, ini juga sangat utama sebagaimana diungkapkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan setelah dia mengumpulkan orang-orang sholat di belakang satu imam di masjid Nabi SAW. Barang siapa yang tidur kemudian mengisi akhir malamnya dengan qiyam, ini yang lebih utama. Dan siapa yang tidak mampu melakukan itu, maka berjamaah di masjid ini sangat membukakan kesempatan baginya untuk menikmati qiyam Ramadan. Apalagi yang sifat sholatnya bila tidak memang seperti sholatnya Nabi, tapi mendekati bagaimana bacaannya, panjangnya bacaan, tidak ada campuran-campuran yang lain yang memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW di qiyam di sholat malamnya. Nah, ini sangat memberikan ketenangan, kebahagiaan. Makanya kita lihat signifikannya antusias kaum muslimin untuk membanjiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat melihatnya agar merasakan keharuan dan kebahagiaan. Saya coba melihat masjid-masjid yang bacaan imamnya yang mungkin panjang. Saya lihat tidak ada yang sedikit jamaahnya. Tidak ada sedikit. Ini sangat membahagiakan kita dan juga menyemangati kita untuk bersama mereka mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyam. Sekali lagi, mari kita isi malam-malam Ramadan dengan ibadah, terutama qiyam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah menerima, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membebaskan kita dari neraka dan memberikan kita predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitabnya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materinya dan juga jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah antum sampaikan juga. Semoga apa yang sudah diberikan oleh guru kita bisa menyemangati kita untuk bisa lebih memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Karena tidak ada yang menjamin kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun depan. Semoga kita bisa memaksimalkannya dengan ilmu dan juga iman serta menghidupkan malam-malam Ramadan dan juga Ramadan
tentunya seperti yang sudah dinasihatkan oleh guru kita. Insya Allah di hari Jumat kita akan bersama kembali di jam yang sama juga di Asil TV dengan guru kita yang berbeda untuk menjawab berbagai persoalan seputar Ramadan. Ustaz, jazakallah khair untuk ilmu dan waktunya. Semoga bisa bersama Ustaz kembali di lain waktu dan kesempatan. Jazakallah khair untuk seluruh pemirsa Asil TV. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli haza. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون أعوذ بالله من